kebanyakannya di antara kita cuma sekadar membaca, menghafal Quran. Ya, tapi dalam usahakanlah kita dalam menghafal Quran, dalam membacanya kita betul-betul memahami maknanya, betul-betul mentadaburinya, dan betul-betul melaksanakan seluruh aktivitas harian kita sesuai apa yang sudah Allah cantumkan, yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran dan sunnah. Coba buka surah Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Kenapa? Wa qalu rabbana, mereka berkata nanti keadaan di akhirat, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kita udah taat sama para pemimpin, para sadat, para penghulu, fa'adalluna sabila, mereka yang nyesatin kita juga. Rabbana atihim, ya Allah berikanlah mereka azaban, atihim dhi'faini minal azab, berikanlah azab atas mereka yang atas kelakuan yang mereka lakukan kepada kami. Wal'anahum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Sepertinya dari ayat ini itu memang betul-betul diceritakan keadaan nanti di akhirat. Tapi dibaca lagi ayat atasnya, ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari di mana ketika wajah-wajah kita, semoga kita enggak ya, amin ya rabbal alamin, dipalingkan ke neraka. Yaquluna ya laitana, kayak nyesal, ya laitana. Kalau nyesalnya orang dalam Quran itu kan ya laitana, ata'na Allah wa ta'na rasulah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kayak nyesel, kenapa saya nggak taat sama Allah, kenapa saya nggak taat sama Rasul. Baru dilanjutkan ke ayat ke 67 ke 68. Ini bukan, Rasyid bukan menafsirkan secara pribadi, bukan menafsirkan secara, tapi dari ayat ini Rasyid paham bahwa nanti inilah kondisi nanti di akhirat. Ya semoga kita dihindarkanlah dari hal-hal yang seperti ini di akhirat. Kita udah taat sama pemimpin, kita udah taat sama para sadat, para penghulu, fa'adalluna sabila, mereka yang mengajak kita kepada jalan kesesatan, jalan keburukan. Kitanya nggak salah, kitanya udah taat. Maka kita itu Al-Qur'annya pakai terjemah? Ya, mushaf. Dari mana Rasyid bisa memahaminya itu? Coba dari kalimatnya. Karena kan nanti udah belajar bahasa Arab, pasti udah ada kalimat-kalimat yang udah Rasyid pelajari lah. Karena memang Quran bahasa Arab. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Inna itu kan sesungguhnya. Rabbana, asal katanya Rabb, ditambah dhamirna, dhamir kami, Rabbana. Inna, sesungguhnya kami. Ata'na, udah menaati. Asal katanya ati' atau taat, ditambah sama dhamirna atau dhamir kami semua. Kan nahnu itu kan semua kami. Sadatana sama pakai na juga, sama kubara'ana fa'adalluna sabila, mereka yang menyesatkan kami ke jalan yang seburuk-buruknya jalan. Baru nanti dilanjutkan ada ayat tentang amanat, ayat 72. Jadi Allah itu udah ngasih amanah ke kita, wal ardi wal jibal, udah ngasih amanah ke kita, dan kita itu serasa bawa gunung. Amanah itu kan kayak gunung berat, sangat nggak kuat kita menerima dari amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ahzab, setiap ending Quran itu, ini kita coba pakai bahasa yang mudah dipahami ya. Ending Quran itu pasti ada sedih, ada senangnya. Di 29 endingnya ada yang sedih tuh, yang nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Ada lagi nanti di surah Al-Haqqah tentang dialog orang Quraisy tentang Quran ini. Ada yang bilang, hadza qaulu kahin. Apa Allah bilang? Wala biqauli kahin. Ini bukan perkataan dukun. Qaulu sahir, perkataan penyihir. Wala biqauli sahir. Ini bukan perkataan sihir. Tanzilun min rabbil alamin. Ini Quran ini awal tengah Quran ini semuanya, kalau orang-orang yang udah belajar bahasa Arab, orang-orang yang sudah paham kembali kepada
maknawiyahnya sudah paham nasi setiap baca gitu kan, dari ayat tentang hijrah Nabi, tentang ya ayuhan nabi inna arsalnaka, tentang tadi juga tentang ayat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tentang ata'na sadatana wa kubara'ana, tentang itu udah taat sama pemimpin kita, udah taat sama para Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, para penghulu lah, para pemimpin. Fa'adalluna sabila, mereka yang ngajak kita kepada jalan kesesatan. Ya semoga kita semua hindari dari sifat-sifat yang seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, mendengarkan keluhan rakyatnya, tidak sembarang mengaitkan dengan pemimpin ini. Memang Umar bin Khattab salah satu khalifah yang baru panggil Amirul Mukminin memang, tapi mengaitkannya itu nanti takut kita di akhirat, seperti ayat yang disebutkan tadi. Kita udah taat sama pemimpin, kita udah taat sama sadah para penghulu, fa'adalluna sabila, mereka yang ngajak kita kepada kesesatan, baru nanti kita minta sama Allah, atihim adzaban di'fa, atihim di'faini minal adzab, berikanlah azab yang setimpal dengan kelakuan mereka. Ini kita bukan khatam Quran, ini bukan sekedar tilawah, tapi kan ada tilawah, ada tahfidz menghafalnya, ada membacanya. Usahakan kalau kita paham ya bahasa Arab, kita coba pahami betul-betul maknanya, atau pakai terjemah, kita coba bayangin dengan keadaan kita sekarang. Pasti ada persamaannya dengan keadaan zaman para anbiya, para solehin, para wali-wali Allah, para rasul-rasul Allah, para orang-orang kekasih Allah. Ada kejadian-kejadian yang sama di zaman kita dengan zaman-zaman mereka.